Baiklah, langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu cinta tanah air. Pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan suatu kasih sayang dan rasa cinta terhadap bangsa atau tanah airnya, yaitu seperti kita mencintai Indonesia. Cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi, serta menjaga tanah airnya dari segala macam ancaman dan juga gangguan. Kemudian selanjutnya konsep dan prinsip cinta tanah air. Konsep dan prinsip cinta tanah air memiliki beberapa butir-butir, yaitu yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air. Yang pertama, cinta tanah air dan hubungan dengan sila-sila Pancasila, di mana rasa cinta tanah air dapat kita aplikasikan melalui pengamalan kita terhadap Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku. Contohnya seperti aspek sosial, aspek budaya, adat istiadat, dan juga aspek pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian yang ketiga, pengamalan dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa terdapat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan. Jadi untuk cinta tanah air itu pengamalan yang kita lakukan itu dapat dimulai dari lingkup yang terkecil kemudian meluas, yaitu diawali dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, kemudian mungkin meluas ke lingkungan sekolah jika kita masih sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan di mana kita bekerja. Kemudian yang keempat, cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa, yaitu dengan keteladanan, pembinaan, ataupun kepemimpinan. Kemudian yang kedua, nilai budi pekerti cinta tanah air. Ada beberapa aspek di sini, yaitu yang pertama, berani membela bangsa dan negara. Berani, jadi kita harus memiliki jiwa berani untuk membela bangsa dan negara kita. Harus berani untuk menjadi yang terdepan. Kemudian yang kedua, disiplin. Jadi kita sebagai warga negara itu harus disiplin. Bentuk rasa cinta kita terhadap negara itu dengan kita disiplin, dimanapun kita berada, dimanapun lingkungan kita. Kemudian rela berkorban. Di sini rela berkorban juga kita bisa mencerminkan dari hal-hal yang kecil. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua di tempat umum, kita mendapatkan tempat duduk, sedangkan orang-orang yang lebih tua tersebut, nenek-nenek atau kakek-kakek tersebut tidak memiliki tempat duduk. Kita bisa mengorbankan tempat duduk kita untuk mereka. Nah, itu salah satu bentuk rela berkorban. Kemudian ada lagi yaitu kebersamaan. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama-sama, sama rasa, sama rata. Kemudian yang terakhir, rasa memiliki dan setia. Jadi di sini rasa cinta tanah air itu akan tumbuh ketika kita dari dalam hati itu memiliki rasa kesetiaan. Contohnya seperti kita mencintai orang tua kita, adik, kakak, bahkan sahabat kita merasa memiliki. Seperti itulah, hampir sama. Ataupun kita memiliki suatu barang nih, kita seneng banget sama barang tersebut, kita cinta dengan barang tersebut, maka kita bisa menjaganya, terus menjaganya seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perlunya dan manfaat cinta tanah air. Memiliki rasa cinta tanah air itu sangatlah penting, karena rasa cinta tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan adanya rasa cinta tanah air, suatu negara akan semakin kuat dan terjaga karena warga negaranya memiliki rasa cinta tanah air. Maka dari itu, memiliki rasa cinta tanah air itu sangatlah penting untuk
untuk menjaga keutuhan wilayah suatu negara. Dan manfaat dari cinta tanah air yaitu: pertama, memberi aman dan damai. Kedua, pembangunan negara dapat berjalan lancar. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat. Keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya, menanamkan sikap cinta tanah air dan bernegara. Rasa cinta tanah air juga perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar menjadi manusia yang menghargai tanah airnya. Dimulai dari hal-hal yang terkecil. Yang pertama, menghormati upacara bendera setiap hari Senin. Kedua, menghormati simbol-simbol negara seperti Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, cinta produk dalam negeri. Keempat, berpartisipasi dalam membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Selanjutnya, bela negara. Pengertian dari bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Setiawan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu unsur bela negara. Unsur bela negara sendiri adalah adanya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Sedangkan konsep dan prinsip bela negara adalah secara fisik, dalam hal ini dapat diartikan sebagai usaha mempertahankan serangan fisik ataupun agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara kita. Dan secara non fisik, konsep ini berarti bahwa upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa negara melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan wajib untuk bela negara. Berdasarkan beberapa dasar hukum dalam peraturan tentang wajib bela negara adalah 1. TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Selanjutnya 2 itu Undang-Undang nomor 2 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Selanjutnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 5. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air dan bela negara adalah saling harus diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita di kampus, tempat tinggal kita, bahkan dimanapun kita berada. Serta perlunya cinta tanah air dan bela negara harus ditekankan bagi semua elemen masyarakat, karena itu akan membangun jiwa cinta tanah air pada bangsa ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.